mendengarkan podcast ini. Satu hal yang pasti bahwa di dunia yang akan datang nanti akan terselenggara sebuah pemerintahan. Dan sistem masyarakat nanti adalah bentuknya kingdom atau kerajaan di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Sebutan bahwa Tuhan Yesus raja itu juga sudah merupakan politik statement, pernyataan politik. Kalau kita mengatakan Yesus raja, itu sudah satu pernyataan politis. Berarti kita percaya adanya sebuah pemerintahan, adanya pengaturan. Kata politik itu sendiri artinya pengaturan sebuah kota. Jadi sistem masyarakat nanti bukan demokrasi, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Suara rakyat memegang peranan penting yang menentukan, tetapi suara Tuhan yang menentukan segalanya. Pemerintahan ini seperti sebuah sistem monarki, ya, di mana kekuasaan di tangan satu orang, ya, seperti pemerintahan monarki. Dan Tuhanlah satu-satunya penentu semua kebijakan. Dan kalau Tuhan yang maha bijaksana menentukan segala kebijakan, Tuhan menentukan segala keputusan, betapa sempurnanya pemerintahan kerajaan tersebut. Sebenarnya daging kita ini sulit diajak pergi ke sana, saudara. Kita mau lebih betah di sini. Cara berpikir kita, alam berpikir kita juga sudah feel at home di bumi ini. Tetapi kita harus memaksa daging kita, jiwa kita, untuk dipindahkan kerajaan surga. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Sebuah kerajaan di mana rajanya maha bijaksana, maha sempurna, maha cerdas. Nah, di dunia kita sekarang ini telah terbukti bahwa semua sistem pemerintahan, monarki, oligarki, demokrasi yang bisa memanusiakan kepada kemakmuran yang sejati, ternyata tidak. Sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik pun ternyata dewasa ini tidak ada demokrasi yang murni, penuh intrik-intrik. Apalagi di negeri ini, jangan tanya, saudara. Apakah demokrasi yang digembar-gemborkan betul-betul terwujud bahwa rakyat benar-benar berperan dalam penyelenggaraan keputusan dari eksekutif? Pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa sistem demokrasi tidak menyelamatkan kehidupan, tidak berhasil membawa masyarakat kepada kemakmuran. Bahkan Amerika sendiri yang begitu kuat menggembar-gemborkan demokrasi, ternyata juga tidak mampu membuat masyarakatnya makmur. Sekalipun, ya, bahkan sampai kepada demokrasi yang ke arah liberal, bebas sebebas-bebasnya, tidak menciptakan kemakmuran yang sempurna dalam waktu yang panjang. Artinya makmur dalam waktu tertentu, setelah itu seperti hari ini Amerika pun juga tergoncang oleh masalah ekonomi. Sempat disinyalir di ambang kebangkrutan hanya karena investasi masyarakat dunia di Amerika besar, sehingga Amerika masih bisa eksis begitu kuat. Beberapa negara Eropa pun juga mengalami pergolakan, ya, seperti Spanyol, ya, Yunani, Perancis pun juga sekarang mulai bergolak, saudaraku, Itali. Tuhan Yesus berkali-kali memunculkan hal pemerintahan kerajaan ini dalam pernyataannya di berbagai kesempatan, bahwa orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Dia atau menerima hak-hak kerajaan. Nah, ayat ini penting, jadi kita baca Lukas 22 ayat 28 sampai 30, ya. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu
sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini kan sebuah pernyataan yang begitu clear and bold, jelas dan tegas. Clear and bold. Hak-hak kerajaan sama dengan menerima kerajaan atau sebuah pengelolaan pemerintahan. Teks aslinya memang nggak ada kata hak-hak itu. Ya, mengelola pemerintahan adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan, baik kepada Tuhan Yesus maupun orang percaya yang menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia menentukan orang-orang yang bersama-sama dengan Dia dalam segala pencobaan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia, ya, dalam kerajaan yang Allah Bapa berikan. Karena Tuhan Yesus telah menang, yaitu taat kepada Bapa sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ia menjadi Tuhan atas semua makhluk bagi kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menjadi Tuhan, jadi penguasa, menjadi kurios, menjadi majikan atas semua makhluk bagi kemuliaan Allah, bukan bagi kemuliaannya sendiri. Demikian pula kita juga harus menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, akan didudukkan bersama-sama dengan Dia dalam tahta di kerajaannya. Coba di Wahyu 3 ayat 21, ini ayat juga luar biasa menarik, saudaraku. Silahkan dibaca. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini mah clear and bold. Bicara soal tahta itu bicara soal kekuasaan, dan sangat berkorelasi dengan pemerintahan, saudara. Jadi penentuan hak-hak kerajaan bagi orang percaya itu dalam kaitannya dengan pemerintahan. Jadi di Lukas pasal 22 itu, kalau kita mulai dari 25-26, Tuhan berbicara mengenai pemerintahan dunia. Coba dibaca. Lukas 22 ayat 25 dan 26. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yang menarik di sini ketika bicara soal memerintah, Tuhan menggunakan kata kuriewo, ya, yang artinya lebih dekat diterjemahkan turo. Kuriewo itu dari kata atau berkaitan dengan kata kurios sebenarnya. Kuriewo ini lebih tepat, lebih senang diterjemahkan turo dari kata kurios. Kurios itu majikan, kurios. Tetapi kalau untuk kata memerintah dalam konteks kerajaan surga, lebih suka menggunakan basilewo. Kuriewo itu kurios, majikan. Menarik ya, Tuhan memilih kata itu di Alkitab, nanti di kitab Wahyu itu menggunakan kata basilewo. Hebat. Tapi itu pemerintahan dunia menggunakan kata kuriewo. Ya, kalau kuriewo itu artinya penguasaan sebagai tuan atau majikan, lordship, be lord or master, rule, control. Nah, kalau untuk pemerintahan kerajaan surga lebih menggunakan kata to reign, ya, bukan to rule. Seperti yang telah disinggung bahwa kata menentukan dalam Lukas 22 itu menentukan hak-hak, diatitemai. Diatitemai itu bisa berarti to grant, memutuskan, to decree, menyusun, arrange. Bagusnya to grant, menganugerahkan
To grant Basileia, menganugerahkan kerajaan. Teksnya begitu sebenarnya. Jadi kata hak itu, nggak tahu ini bisanya penerjemah kita saja, saudara. So teks aslinya itu, jadi dia ditemai Basileia, jadi menganugerahkan kerajaan. Kerajaan karena raja, ada penggawa, ada masyarakat. Kurang apa? Kurang jelas apa, saudaraku? Hanya orang tidak mau mempelajari dengan teliti, saudara. Tuhan Yesus tidak membantah adanya pemerintahan ketika murid-muridnya mempertanyakan atau mempersoalkan hal ini di Injil Matius 20, Kisah Rasul pasal 1, ya kan? Kan anak-anak Zebedius pernah menuntut, Tuhan nanti kalau Tuhan jadi raja, kita jadi orang-orang di sebelah kanan kiri Tuhan ya, gitu. Tuhan tidak berkata, oh enggak ada kerajaan. Tuhan tidak berkata begitu loh. Itu nanti Bapak yang menentukan. Gitu loh. Ada Bapak yang menentukan. Nah pada waktu Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Petrus kembali menanyakan itu, atau lebih jujurnya menuntut, ya, menagih. Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Kamu masih nggak ngerti kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Tuhan nggak mengatakan tidak ada loh. Tuhan mengatakan begini, bijaksana sekali. Soal masa dan ketikanya, kamu tidak perlu tahu. Kamu jadi saksi dulu, kerja dulu, pikul salib dulu, no crown without cross, menderita dulu, tunjukkan kamu bisa menang seperti aku menang, baru kududukkan kamu di tahtaku. Jadi betapa bodohnya kalau kemudian kita berpikir bahwa orang Kristen otomatis menang. Menang yang bagaimana? Jadi pemerintahan dalam kerajaan surga nanti adalah sistemnya itu kingdom ya. Ini berarti memang pemerintahan dalam sistem kerajaan akan hadir di dunia akan datang, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala pemerintahannya. Dengan jelas sekali Tuhan menyatakan bahwa orang percaya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan menghakimi. 1 Korintus 6 ayat 2 juga dikatakan, kamu ngerti nggak bahwa orang-orang kudus akan menghakimi? Jadi sebenarnya kalau kita bersaudara ribut, jangan dibawa ke hakim dunia. Sebisa-bisanya. Bukan bersalah loh. Lihat konteksnya ya. Bolehkah kita membawa masalah kita kepada pengadilan atau hakim? Kan Alkitab mengatakan kamu jangan membawa masalahmu ke hakim dunia. Kamu nanti akan menghakimi loh. Oh mosok gitu. Nah konteksnya waktu itu gimana? Konteksnya zaman sekarang bagaimana? So different ya. Harus saudara mesti mengerti. Ya beda saudaraku. Zaman itu Anda tahu bagaimana pemerintahan Roma yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kamu bawa ini ke orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, kamu akan jadi celaan. Itu konteks zamannya beda, maka harus dipahami. Anda punya tanah digeser 2 meter lalu biarin deh, jangan dibawa ke pengadilan, jangan oh nanti dulu masalahnya apa. Orang kudus akan menghakimi dunia, dan kata dunia itu hebatnya kosmos loh. Hebat loh. Kosmos ini lebih menunjuk kepada tatanan, universe, alam semesta. Ya. Jadi dunia yang dimaksud dalam teks tersebut bukanlah dunia hari ini yang kita huni, tapi dunia akan datang, langit baru, bumi baru. Sebab dunia di mana kita tinggal ini akan di lautan api. Dan kata menghakimi di situ krino, yang artinya bermacam-macam. Selain menghakimi juga memerintah, mengendalikan. Bapak Ibu ingat ya, kalau tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Samuel, Yefta, Edgar, ada gitu ya, itu hakim disebut sebagai syapat. Kalau hakim-hakim, jangan saudara tertumbuk dengan kata hakim lalu asosiasi Anda menuju kepada wilayah pengadilannya saudara. Kalau dikatakan hakim, ini sebenarnya penyelenggara pemerintahan sipil. Waktu itu ada hakim-hakim, juga ada imam juga. Kalau imam itu di area agama, tapi kalau hakim-hakim di area pemerintahan sipil. Kadang-kadang memang bisa
dua-duanya bergabung, tapi pada umumnya demikian, saudara. Nah, tugas hakim-hakim pada waktu itu adalah menyelenggarakan pemerintahan, pelaksana pemerintahan. Mereka menjadi mandataris atau pelaksana kehendak Tuhan. Kalau MPR itu mandataris rakyat, tapi kalau hakim-hakim itu mandataris Allah. Jadi ketika orang Israel minta raja, Tuhan marah, Tuhan tersinggung. Aku ini rajanya. Dia berkata kepada Samuel, kamu jangan sakit hati, mereka bukan menolak kamu, mereka menolak aku. Kan Samuel jadi hakim, oke? Betul? Cukup dong? Nggak cukup. Orang Israel bilang, Pak Samuel, tetangga kita punya raja tuh, kok kita nggak punya raja? Ngerti nggak? Sepertinya begini, lu nggak cukup ngatur kita, nggak cukup seorang hakim. Itu loh, itu sebenarnya kenapa Samuel sepanjang malam berdoa, meratap itu. Tuhan bilang, kamu nggak usah sakit hati, bukan kamu yang ditolak aku. Paham nggak, saudara? Jadi kalau mereka minta raja, mereka tidak nganggep Samuel, tidak menghargai Samuel sebagai pelaksana pemerintahan Allah. Tuhan berkata, aku rajanya. Karena mereka nekat, akhirnya ya Tuhan beri raja. Kasih tahu ya resikonya, anak-anak gadis semua akan diambil jadi istrinya. Wah, maka jadi punya raja bisa punya istri 300, kundik 700. Bayangkan tuh. Waduh, begitu banyak orang-orang muda yang pada zaman itu patah hati. Sebab bunga desa, bunga kampung, Miss Universe, putri kecantikan, dicomotin semua yang cantik-cantik. Udah lagi pacaran begitu, lalu raja panggil jadi istrinya. Gigi jari itu pemuda. Bisa dibayangkan zaman itu ada orang-orang yang mungkin ya bunuh diri gara-gara itu. Oke ya, saudara. Lalu kamu harus membayar pajak. Kan gitu resikonya. Kamu diajak berperang anak-anakmu. Dasar itu kan orang baru OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Mereka baru ada di satu wilayah yang dulunya kan mereka budak. Sekarang mereka punya tanah sendiri. Dalam suasana euforia mereka mau seperti bangsa lain. Bener-bener loh, saudara. Dan sejak mereka punya raja, kemerosotan, grafik kemerosotan terus. Akhirnya mereka runtuh dan dibuang ke dalam pembuangan. Aduh, kalau ini secara detail dikisahkan tuh hebat banget, tragis. Nah, nanti kita akan menjadi hakim-hakim itu penyelenggara pemerintahan. Tapi nanti ada rajanya. Kalau zaman hakim-hakim, kenapa Tuhan nggak mau ada rajanya? Karena rajanya Tuhan sendiri. Nanti Tuhan Yesus jadi rajanya. Itu negeri sejuta impian, saudaraku. Ya. Di dunia akan datang nanti Allah akan memerintah, mengendalikan. Dan di Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan akan memerintah sebagai raja di bumi. Bumi di sini G, yang artinya selain bumi earth, tapi juga soil, ground, region, country, menunjuk sebuah wilayah, sebuah lokasi di mana rakyat berada. Ini pemerintahan di langit baru bumi baru, saudaraku sekalian. Jangan ditafsirkan kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Coba periksa di situ dengan teliti. Ada malaikat sekeliling tahta, ada makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Ini bukan wilayah di bumi. Bukan. Nah, mesti nanti soal ini saya tegaskan ya. Ini maksudnya pemerintahan di kerajaan langit baru, bumi baru. Ya. Dikatakan memerintah di bumi itu bukan bumi ini. Itu langit baru, bumi baru. Nanti kita jadi hakim di kosmos. Wah, itu ada mahkamah orang-orang saleh yang akan jadi hakim-hakimnya. Mendapat tempat sebagai raja-raja di dunia akan datang. Dikalimatkan Paulus sebagai dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ini adalah kelompok keluarga Allah, saudara. Mereka-mereka yang telah lulus menjadi corpus delicti yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, saudara. Kan Tuhan Yesus dulu Allah anak ya, saudara. Ini kan sebelum turun ke dunia yang namanya Tuhan Yesus.
Ini kan yang menciptakan langit dan bumi bersama Allah Bapa. Lalu pemerintahnya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purba kala. Ini yang memerintah. Kalau dalam bahasa Yunaninya poimen itu menggembalakan. Nanti kita akan periksa ada ayatnya itu ya. Jadi Tuhan anak ini, saudara, ini sudah mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan tahta. Dia sudah punya tahta. Meninggalkan tahta, mengosongkan diri menjadi manusia ini. Tuhan Yesus. Ini kan waktu jadi manusia kan nol pudul, nggak punya apa-apa. Waktu yang mulia Tuhan kita menang, dia kembali ke tahta ini. Rupanya ada plus orang percaya yang juga jadi corpus delicti, yang juga harus menang seperti dia menang, dapat tahta juga, tahta. Maka Bapak memberikan tahta-tahta ini kepada orang percaya. Roma 8:17 mengatakan, jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu bawa saudara, datang sendiri, pulang bawa saudara. Nah ini pasti orang-orang pilihan. Saya jujur ya saudara, saya sudah ngotot begini saja kadang-kadang kurang pede loh. Apa aku termasuk orang-orang pilihan yang dibawa Tuhan Yesus itu ya, diperkenalkan ke Bapak, ini Erastus, ini salah satu saudara mudaku gitu loh. Kan jangan sulung Tuhan Yesus. Aku gak pede loh saudara. Tapi hari-hari ini saya makin yakin atau makin ngotot saudaraku. Pokoknya kalau saya makin putus asa, roh saya makin kuat. Pokoknya saya gak ingin nih dunia itu makin kuat. Kalau saya seneng gak ada masalah, itu malah saya jadi bahaya. Kalau banyak masalah gak tertanggulangi, berat, itu tambah kuat roh saya. Aku memilih Tuhan. Kecewa, dikhianati, ditikam dari belakang, wah roh tambah kuat, aku pilih Tuhan. Itu makanya pencobaan itu baik untuk kita. Paulus mengatakan aku suka dalam kelemahan, betul loh, dalam aniaya, kan dimana aku lemah di situ aku kuat. Paham nggak? Waduh, kan itu mesti dialami. Coba kalau kita tuh everything's okay, smooth, kita nggak pengen dunia akan datang. Kalau di sini kita lihat, aduh kok orang-orang jahat bener sama aku, duh kok aku sendiri ya, kok kecewa ya, itu kita tambah kuat. Paulus itu ngalamin begitu. Pak Eras itu hidup macam apa? Ya itu macam Tuhan Yesus. Jangan saudara itu ya ditikam orang karena Anda jahat, itu nggak ada berkatnya. Ya, ayo baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris, anak loh. Oh kita anak Tuhan? Enggak. Anak Tuhan itu seperti Tuhan. Like father, like son. Kalau cuma seperti dunia, lu anak iblis, bukan anak Allah. Anak Allah itu kelakuannya seperti bapaknya. Jadi jangan mudah ngaku anak Allah. Chemistry-mu itu sudah chemistry Allah, chemistry Tuhan atau belum? Maka tadi saya katakan lah, saya aja kadang-kadang jadi kurang pede. Makanya harus Yesus banget, bukan Erastus banget, gitu loh saudaraku. Ya, oke, terus. Maksudnya apa? Terus. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mau bisa dimuliakan kalau nggak menderita? Terus jika supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rata-rata orang tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, mau senang sendiri. Nah saya juga kalau ditanya, Pak saya harus menderita gimana, saya juga nggak bisa jawab loh. Yuk dengar firman Tuhan dulu deh. Yuk biar menemukan apa bagianmu. Yuk cari sendiri deh bagianmu apa. Tapi kalau menurut saya, kalau tiap kali Anda mendengar khutbah yang begitu jelas, Anda mesti ngerti. Cuman Anda aja perhitungan sama Tuhan. Makanya kalau pendeta ya sampai nggak bisa dipercaya jemaat, wah udah nggak bisa ngajar lagi saudara. Ngomong apa?
makan duit gereja gitu. Wah, udah nggak bisa dipercaya. Kita harus memikirkan keselamatan jiwa banyak orang. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan menerima janji-janji. Janji Bapak baik untuk kita, baik untuk Tuhan Yesus. Hebat nggak? Sejajar loh kita seakan-akan. Janji Bapak baik untuk Tuhan Yesus, baik untuk kita. Kita yang menderita, dan Anda harus tahu Roma loh ini loh, Roma 8 loh. Jemaat Roma itu luar biasa penderitaannya pada zaman Paulus loh. Wah, jemaat yang luar biasa penderitaannya loh. Dibunuh, dipancung, dibakar hidup-hidup zaman Roma loh ini loh. Ini jemaat Roma loh, bukan jemaat Jakarta loh. Jangan bilang kamu atau menang. Kata siapa? Itu Alkitab. Mana? Roma pasal 8 soal pemenangan. Itu jemaat Roma, bukan jemaat Jakarta. Kecuali kamu berani mempertaruhkan nyawamu untuk Tuhan. Ya, boro-boro nyawamu, waktumu, perasaanmu, uangmu saja kamu keberatan. Coba kalau orang sakit, berapa uang berani dikorbankan? Betul nggak? Untuk sembuh. Sekarang untuk lepas dari api kekal, berapa berani bayar? Menjadi masalah yang harus dipecahkan adalah mengapa, siapa yang diperintah, mengapa harus ada pemerintahan. Kan itu pertanyaan klasik yang sering saya dengar. Pak, kita akan memerintah, siapa dong yang diperintah? Pertanyaan pertama bisa dijawab dengan tuntas dan lengkap dalam bahasan mengenai penghakiman orang di luar Kristen. Dan ada bahasan ini, Paulus mengemukakan kebenaran dalam Roma 2:12-16. Bagi orang non-Yahudi, dosa berarti pelanggaran terhadap hukum yang tertulis di hati mereka. Makanya nanti di kitab Wahyu, setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab yang tertulis. Setiap orang punya konsep hukum, dan Tuhan menulis konsep hukum di hati mereka, Taurat di hati mereka. Kalau kamu turuti itu, Tuhan akan memperkarakan. Kalau kamu melanggar itu, Tuhan juga akan memperkarakan. Penghakiman berdasarkan perbuatan ini akan menghasilkan kesempatan hidup di dunia akan datang. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Kapan kami lihat Tuhan lapar, Tuhan haus? Ini tidak mungkin orang Kristen. Kalau orang Kristen tahu. Ini orang yang entah berantah, yang tidak mendengar Injil, yang ketika mati ternyata dia diterima oleh Tuhan, masuk dunia akan datang. Wah, kita nggak kenal Tuhan. Anda bisa bayangkan begini loh, di saat itu Tuhan Yesus dengan kemuliaan yang begitu ajaib menggeletar orang. Orang-orang menggeletar, lalu ada orang-orang yang boleh masuk, dunia akan datang. Mereka bingung, loh kok kita boleh di sini? Iya, waktu aku lapar kau kasih aku makan. Bagaimana kapan Tuhan begitu? Yang kamu lakukan untuk saudaramu itu untukku. Itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen ada tahu apa yang kita perbuat untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan, itu untuk Tuhan. Kalau orang bengong begini ini, orang yang tidak tahu. Jadi jangan gampang orang berkata, di luar Kristen masuk neraka. Neraka itu apa? Nih gue jelasin dulu, neraka itu apa? Neraka itu bumi ini akan jadi lautan api, bro. Surga itu apa? Jagat raya ini. Nah, dijelaskan lagi surga dan neraka. Makanya nggak simple. Penghakiman berdasarkan perbuatan ini berlaku bagi orang yang hidup pada zaman anugerah yang tidak atau belum mendengar Injil, atau tidak mendengar Injil secara benar. Di pedalaman mana namanya? Misalnya di pedalaman Aceh atau pedalaman Padang, yang nggak pernah mendengar Injil. TV sih ada, tapi nggak pernah tahu. Yang dia tahu ya diajari oleh pemimpin agamanya begini begitu. Ya nggak ngerti dia. Atau orang-orang Jawa dulu ya, yang lihat Belanda itu beragama Kristen kan, itu agamanya londo gitu. Terus mereka bertapa sampai dicari banyu urip, air hidup gitu istilahnya dia. Kelakuannya baik-baik, bukan orang-orang jahat. Masuk neraka belum tentu. Kalau mereka masuk dunia akan datang jadi anggota masyarakat. Kitalah yang memerintah. Termasuk orang-orang Israel dulu yang tidak pernah mendengar Injil. Mereka menyembelih domba itu kan sebenarnya vouchernya itu domba-domba itu. Jadi ada orang-orang yang dipantaskan masuk dunia akan datang. Kalau begitu di luar Kristus, Pak. Tidak.
Tanpa Kristus mati di kayu salib, mereka semua juga binasa. Tidak ada penghakiman. Tapi dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka bisa dihakimi. Kan orang suka ngomong begini, Pak, biarpun mereka baik, tapi ada dosanya dong Pak. Diperhitungkan dong. Ditebus semua di kayu salib. Siapa yang minta lahir di dunia sudah sebagai orang berdosa. Anda ngerti nggak begitu berat lahir, lu jadi orang berdosa loh, karena Adam, betul? Nggak bisa tidak dong, masuk neraka dong. Tidak, Tuhan memikul dosa dari Adam sampai manusia terakhir. Nah, ini mesti dijelaskan dalam doktrin keselamatan. Tapi di sini saudara ikuti dulu ya, jangan nggak begitu. Saya perlu waktu panjang. Oke. Bicara soal soteriologi perlu beberapa pertemuan, saudaraku. Dan Anda kalau nggak suka, udah nggak usah berbantah, yuk nggak usah dengar saya ngomong. Bukan takut debat, maaf ya, saya udah mikir panjang. Saya jelajahi Alkitab dengan benar. You mau duduk sih dengerin, nggak usah, jangan. Yang penting nanti teologiamu akan menentukan kualitas rohanimu. Teologiamu menentukan kesucian hidupmu. Ini yang penting. Jangan debat. Kita buktikan kelakuan kita benar atau tidak. Nah, saudaraku sekalian, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Tapi kan saya sudah menjelaskan berulang-ulang, Bapak Ibu, ya. Kalau istilah paket ya, paket A, paket B. Kalau ini tuh selamatnya itu hanya masuk dunia yang akan datang. Bukan selamat seperti kita. Sedangkan kita selamatnya ini harus sempurna seperti Bapa. Kalau you belum sempurna seperti Bapa, you belum selamat loh. Atau masih dalam proses. Ini beda. Ini anggota masyarakat, ini mewarisi kerajaan. Nggak pendek umurnya. Itu kekekalan luar biasa, saudaraku. Saudara ya, jangan berkata begini, Pak, nggak usah jadi pejabat lah Pak, jadi tukang sapu juga boleh. You melukai Tuhan. Karena keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mendesain, men-setting, memplanning Anda harus sempurna. Saya satu kali ya, iseng-iseng ya, setel TV, itu ada film ini, Artificial Intelligence. Itu cerita seorang robot anak-anak, itu menyedihkan loh. Ceritanya pokoknya robot anak-anak, dia mencintai ibu. Ini kan ini sudah tahun 2000 berapa gitu ya. Jadi robot itu ternyata itu kayak robot semua sini. Dia punya perasaan gitu. Dia bisa disayang oleh ibu angkatnya, adopsi. Tapi nggak bisa makan. Kalau makan pura-pura begini gitu. Anak si ibu itu ngeledek-ledek, kita bisa makan, akhirnya makan juga, rusak. Diperbaiki gitu lah saudara. Pokoknya ceritanya dia teraniaya deh karena dia robot. Dia pengen jadi manusia beneran. Itu sedih tuh. Saya nanti kok sedih bener ya ceritanya. Saya ngikutin terus itu saudara. Pasti semua umur lah cerita begini. Bagaimana pergumulan dia untuk menjadi manusia seperti anak-anak lain supaya dicintai mamanya. Pokoknya itu sedih banget ya saudara. Intinya gini loh, yang robot mau jadi manusia akhirnya pokoknya nggak bisa dong robot kok itu, karena dia mau seperti Pinocchio lah. Pinocchio kan dongeng gitu. Saya berpikir begini, aku ini kan manusia berdosa ya, bisa menjadi seperti Bapak, bukan seperti robot yang jadi manusia, nggak mungkin. Aku mungkin, walaupun akhirnya cerita itu mengesankan dia jadi manusia, karena setelah 2000 tahun si anak ini kan dia mencari putri yang bisa, peri yang bisa merubah dia. Tapi ketemu peri itu ya akhirnya peri itu cuma patung, remuk juga, dia jadi mati juga. Tapi 2000 tahun kemudian, ceritanya 2000 tahun kemudian dia dihidupkan lagi oleh makhluk-makhluk apa gitu. Terus dia hidup lagi tuh. Terus makhluk-makhluk yang baik itu lihat, bisa membaca pikirannya. Oh kamu mau begini, oke deh. Cuman ini loh, bisa menghidupkan mamanya karena ada mama angkatnya, karena ada rambutnya disisakan itu. Ada. Dihidupkan cuma 1 hari loh. Nggak apa-apa 1 hari. 1 hari mamanya disenang, dipeluk, wah di mama angkat. Itu cuma supaya jadi manusia disayang sama mami ini. Setelah 2000 tahun kan semua udah mati tuh. Maminya bangun. Begitu dibangunkan gitu karena masih ada gennya, gen dari rambut
dibangunkan, dibikinin kopi gitu, senang-senang sebentar itu, lalu tidur, nggak bangun lagi. Dia di sampingnya untuk tidur, dan keduanya tidur. Nah kesannya kan jadi manusia dong, ketiduran, dan akhirnya dia pun tertidur. Nggak mungkin tidur karena di mesin. Nah gini ceritanya gini, aku bisa jadi sempurna seperti Tuhan. Kalau ini nggak bisa atau hampir nggak bisa, kalau aku bisa. Ini kan pengharapan. Jadi semua cerita manapun saya lihat ada pelajaran rohaninya. Mesin dosa itu dalam diriku. Mesin dosa ini. Ini mesin dosa, ini mesin dosa, ini mesin dosa, ini mesin dosa. Tak bisa dirubah jadi manusia Allah. Kalau aku di ruang doa saja. Ruang doa, tiap hari aku belajar bangun tidur Tuhan. Aku mau lebih baik dari kemarin Tuhan. Terus itu, terus. Dan saya tidak mau lakukan hal-hal yang gak perlu Tuhan. Terus itu, terus. Itu kabar baik. Nggak tahu apakah Anda mau berubah ya. Anda itu punya sama saya sama ini mesin dosa di sini. Bisa nggak dirubah jadi manusia Allah, man of God? Bisa kalau kita mau, saudaraku. Nah orang-orang yang disempurnakan itu, orang-orang yang selamat paket A itu, you must be perfect. Biarin kita dianggap omong besar, biarin. Karena Tuhan yang bicara, you must be perfect. Dianggap gila, dianggap gak waras, biar. You must be perfect. Karena kita akan memerintah. Mengapa harus diperintah? Sebab mereka yang masuk dunia akan datang itu, namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan bukan keluarga kerajaan. Orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan tok, bukan anak domba, itu orang-orang yang belum sempurna. Maka dikatakan Tuhan akan menggembalakan poimaino dengan gada besi. Gada besi itu rhapsodidera di dalam bahasa Yunani. Artinya itu tongkat besi, tongkat, a walking stick, tongkat yang digunakan untuk para gembala itu loh saudara, menggiring dombanya loh. Ketegasan tanpa melukai, itu hebat banget loh firman Tuhan itu. Ketegasan tanpa melukai. Udah pengen cepet ke sana, tapi bukan omong kosong ini. Kita harus selesaikan dulu tugas kita, belum kelar bro. Kita juga belum sempurna bro. Amin. Kita juga punya tugas belum selesai. Karena ada orang suka gini, oh mendingan saya mati aja bersama Tuhan. Satu, you egois. Dua, belum tentu you diterima. Yang gitu-gitu malah menurut saya tidak kali. Saya punya feeling kadang-kadang kayaknya saya mau mati deh. Mau mati muda deh kayaknya gitu. Mungkin mati saya itu mati daging kali ya. Mungkin. Kadang-kadang kok saya seperti mau mati ya gitu. Ini jujur loh. Sebenarnya itu bukan mati gimana, mungkin juga mati daging atau udah jenuh juga lihat dunia ini. Tapi tugas kita belum selesai dua. Kita pun juga belum sempurna. Belum. Jangan sekarang dulu nih, kita nilainya belum bagus, mati sekarang nyaho. Amsyong kita. Oh kita belum sempurna mati. Takut juga loh saudaraku. Surga sih udah dapat ya. Tapi untuk di dalam pemerintahan mungkin kita belum pantas kalau kita masih punya kelakuan belum benar saudaraku. Di surga nanti kan bupatinya, camatnya itu kan nggak boleh temperamental kayak saya ya. Jadi kan nggak boleh, harus merendah hati, lemah lembut, yang melayaninya dengan baik. Makanya harus disempurnakan dulu ya saudaraku. Jadi tidak berlebihan dikatakan bahwa di dunia akan datang nanti itu ada semacam pendidikan atau semacam pembinaan dan pengaturan. Karena orang-orangnya itu memang belum sempurna benar. Bahkan kalau di dalam kitab Wahyu ada yang sakit loh. Tapi sakitnya bukan virus. Jadi selama 70-80 tahun saudara di dunia ini ya, belajar melayani orang supaya nanti di sana kita udah siap jadi pejabat yang melayani. Di sini kan slogannya melayani, mengabdi, mengayomi. Terserah situ deh. Bener nggak sih mengayomi? Tapi di surga nanti pasti orang-orang yang lulus di dunia melayani sesamanya itu baru jadi pejabat.
Kalau di sini tidak melayani sesamanya, nggak bisa.